Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Insya Allah hari ini kabar baik menyertai kita semua ya. Amin. Nah, dalam video kali ini kebetulan saya sudah bersama-sama dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Joni Da Costa. Wah, Bapak Muhammad Joni Da Costa. Beliau ini merupakan warga Timur Leste, Ya, warga negara Timur Leste yang saat itu masih Timur ya, masih bergabung dengan Indonesia. Timur namanya ya. ya. Nah, beliau ini merupakan warga Timur Leste yang saat ini sudah menetap hidup tinggal di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Ya. Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Nah, untuk itu langsung saja kepada Bapak John Da Costa. Boleh sapa dulu penonton menggunakan bahasa apa dulu? Bahasa Tetun. Bahasa Tetun. Timur Leste. Tetun namanya ya. Nah, sapa dulu penonton menggunakan bahasa itu. Utaris Mamaling Maluk Sira keluarga NB, pokoknya ya seluruh Indonesia. Orangnya hau tu Hanesa ne hanya Maluk selai hanya Maluk ne hanya saudara Hanesa hanya saudara nih, tapi ema Gorontalo, tapi Hanesa hanya saudara, hanya keluarga. Ne malai ne dia pelani ita mahisi timur hau hakara juga haunia belu haunia Maluk Hanesa ne hau akorane iha Gorontalo, iha Desa Mongiilo, Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Bolango Ulu. Hau ne mahisi timur ne, mahisi Timor Leste ne, mahisi Tenerai ne, hau C87. Ne tinang walunulu resin itu. Hau iha Gorontalo. Uluk ne sida provinsi. Uluk ne seha provinsi ne ibu kota ne Manado, Sulawesi Utara. Agora ne Gorontalo sepisah. Gorontalo ne agora ne provinsi Gorontalo. Hau ya Gorontalo ne kira-kira sudah 30 lebih tahun. Bahkan saya sudah ada cucu. Artinya apa itu? Saya tidak paham itu. Itu tadi sapaan dari sapaan itu kepada penonton itu apa itu? Saya bilang ini Komdang ini seperti teman saya, seperti saudara saya. Betul. Bahkan melebihi dari saudara saya. Bahkan melebihi dari keluarga saya. Dan saya ini kali pikir saya orang jauh, orang. Tapi saya bangga punya teman dari kepolisian, baik dari TNI, baik dari pejabat maupun di kalangan masyarakat. Saya punya teman di Kecamatan Bolango Ulu ini hampir semua orang kenal sama saya. Itu Joni Da Costa. Sering orang panggil Om John. Betul. Jadi itulah pembawaan saya sampai saat ini. Artinya saya bukan merasa bangga bahwa saya selalu dihargai orang, bukan itu jadi banggaan saya. Banggaan saya apa sih kelebihan saya? Apa sih saya punya keuntungan? Nggak ada. Cuma mungkin pembawaan saya baik pergaulan di bawah kalangan di masyarakat atau di kalangan anak-anak muda, di kalangan orang-orang tua, atau baik pejabat maupun teman-teman dari kepolisian, tentara, mungkin saya punya pembawa mungkin dengan Dora mungkin akrab atau gimana ya. Berarti itu saya tidak tahu. Itulah yang saya salam ya. Salami kepada para penonton. Makanya saya harap para penonton khususnya ex Timur di mana saja kita hidup,
baik di Madura, di Jawa, di Jakarta, di mana saja, di seluruh Indonesia lah saya katakan. Kedepankan pembawaan. Kalau kita baik dengan orang, kita jujur dengan orang, komunikasi bagus dengan orang, musuh tak akan dicari, malah musuh jauh. Betul. Tapi kalau kita jahat, kita kurang ajar, kita tunjukkan bahwa kita ini ada yang kita miliki, bahwa kita bangga-banggakan, kita sombongkan. Tidak boleh begitu. Saya harap tidak akan panjang umur kita hidup di kampung orang. Betul itu. Apalah gunanya kita hidup di rantauan atau hidup di daerah orang, kita semua sombongkan diri, banggakan diri, tidak ada gunanya semua sudah. Tidak ada guna. Lebih bagus kita merendahkan diri. Walaupun orang sudah segani, orang sudah hargai kita, kita juga sebaliknya begitu, kita juga hargai itu orang. Siapapun dia. Baik dia orang cacat, baik dia orang mabuk, baik dia orang siapa. Yang penting dia masih berubah sama kita. Oh, berarti itu pesan-pesan moral kepada satu suku dengan Pak Jon warga negara Timur Leste. Itu pesan-pesan moral sama Pak Jon kepada orang yang sudah tinggal di Indonesia ini, baik yang tinggal di Indonesia ataupun di luar ini masih di luar Indonesia. Atau masih ada di dalam negara Timur Leste itu berarti itu pesan-pesan Pak Jon sama orang. Nah, sekarang kira-kira Pak Jon, itu kan Timur Leste itu kan Pak Jon agama apa sekarang? Saya dulunya memeluk agama Katolik. Oh, agama, karena kita tahu Timur mayoritas Timur itu Nasrani, kan agama Katolik, Nasrani, kan? memeluk agama Katolik. 100%. 100% itu agama Katolik. Oh, berarti baru sekarang agama? Saya masuk Islam, mohon maaf Iya. Saya masuk Islam sesuai mimpi. Mimpi itu kalau memang kalau dibicarakan panjang. Itu mimpi itu kalau tidak salah kalau dibilang kata pendek mimpi dengan tidak sadar ketemu dengan entah malaikat atau manusia, saya kurang tahu, cuma 3 orang. Mereka mengatakan singkat, bangun juga saudaraku, kita akan berangkat. Baru hari ini atau malam ini. Saya tidak tahu berangkat ke mana. Karena saudara yang ditunggu sekarang ini kita datang jemput. Itulah menurut dalam mimpi. Yang masuk dalam mimpi Pak Jon. Saya tidak tahu mereka ini orang dari mana. Cuma saya lihat posisi waktu itu sempat saya masih mimpi itu sempat saya istilahnya mimpi setengah sadar, setengah tidak sadar. Tapi saya lihat pakaian mereka itu perempuan semua lihat pakai cadar. Pakai sadar istilahnya, pakai sadar. Kalau dulunya saya tidak tahu itu sadar atau apa. Pak Jon tidak tahu. Cuma dilihat matanya, tapi muka, hidung, telinga semua tidak dilihat, wajahnya tidak dilihat semua. Tapi laki-laki pakai topi. Kalau sekarang saya baru sadar bahwa itu kupiah atau songkok. Baru pakai sorban. Kalau dulu itu saya anggap itu kain apa itu yang dia pakai itu. Nggak tahu sekarang saya sudah sadar bahwa itulah sorban. Nggak tahu itu malaikat atau saya tidak tahu. Tapi saya tanya sama Pak Imam. Ketika Pak Imam bilang itu malaikat. Siapa teman-teman kasih sadar sama kamu. Padahal ini mimpi yang bagus. Alhamdulillah saya seringnya berpikir. Apakah saya ini masuk Islam? Apakah ini agama yang saya cari sebenarnya? Itu pertanyaan di dalam lubuk hati saya sendiri. Saya bertanya, apakah ini agama yang sebenarnya saya cari? Saya nggak tahu. Karena saya manusia yang istilahnya manusia masih awam. Saya belum tahu bahwa ini agama Islam, bahwa ini agama Katolik. Memang saya saat itu saya masih memeluk agama Katolik. Tapi saya tidak tahu bahwa ini agama Islam atau agama apa. Oh, begitu Setelah saya pelajari, saya bertanya sama Pak Imam, selalu saya tanya sama Imam. Alhamdulillah waktu itu saya masih sempat ketemu dengan Pak Imam Bulontalo. Imam yang terbesar di Gorontalo itu adalah Imam Bulontalo. Beliau saya ketemu langsung. Beliau berikan kesempatan untuk 1 minggu dipikirkan. Tapi saya ajukan saya harus masuk Islam. Tapi beliau bilang tunggu. Pikirkan dulu baik-baik. Baru itu kan masuk Islam. Setelah saya pulang lagi, beliau ajak saya ke kantor agama, Departemen Agama. Begitu juga dari Departemen Agama bilang kami belum langsung tanggapi bahwa masuk Islam. Tolong Anda pikirkan dulu satu bulan ini kesempatan. Berarti dikasih kesempatan Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk 1 bulan Saya berpikir. Setelah itu saya berpikir 1 bulan saya sudah yakin.
Disitulah saya bahas sudah tanamkan keyakinan 100%, bahkan lebih dari 100%. Saya masuk Islam. Oh, berarti itu perjalanan Pak John sampai masuk Islam ya? Saya masuk Islam pada tahun 91, tanggal 9 bulan Mei. Jam 12 siang saya sunat itu. Di desa Pengadaan. Oh, di mana itu desa Pengadaan? Jurusan Limboto. Oh, di Limboto, Kabupaten Gorontalo ya? Kabupaten Gorontalo. Pak John, pada saat itu dia itu kan Pak John bilang kan, sampaikan bahwa nanti Pak John merupakan orang Timur Leste. Ya. Saat itu dia itu pada waktu Timur Leste mau berpisah dengan Indonesia itu, Pak John apakah ada di sana di lokasi itu di Timur Leste atau tidak? Soalnya kalau macam Pak John kalau macam ada di sana, boleh ceritakan kepada saya bagaimana sejarahnya itu dan kapan waktu Timur Leste berpisah dengan Indonesia itu ya? Soalnya itu mohon maaf ya. Iya. Maaf. Karena saya sempat dengar itu di waktu saya masih kecil sih. Mohon maaf ya. Karena saya tidak mengerti waktu itu. Saya mohon maaf. Karena saya datang di Gorontalo ini tahun 87. Jajak pendapat itu tahun 89 atau kalau salah ya, 89 itu tahun 99. Saya nggak tahu itu, saya sudah lupa. Itu jajak pendapat saya sudah di sini. Oh, sudah makanya saya sudah di Indonesia. Saya sudah di Indonesia. Dengan adanya saya sudah di Indonesia itu, saya waktu itu keluar dari daerah saya atau tempat kelahiran saya atau dari timur-timur itu, saya cuma ingin merantau, tapi merantaunya tanpa tujuan, entah kemana. Saya bertanya karena saya pikir ke sana, daerah saya kacau terus begini, lebih baik saya keluar dari kampung ini. Bagaimana saya bisa merantau hidup di kampung? Nah, saya coba adu nasib dulu. Oh, maksudnya masih kacau-kacau ini Pak John keluar kemarin ini. Kacau-kacau dalam hal apa? Ingin berpisah dari Indonesia atau? Saya tidak berpikir sampai bahwa ingin berpisah dari Indonesia. Saya tidak tahu itu karena daerah saya waktu itu masih dijajahan ya, jajahan. Namanya daerah perebutan ya, saya nggak tahu perebutan apa. Karena saling baku tembak. Ya makanya istilahnya perang, kamu bilang. Saya nggak tahu perang apa ya, saya nggak tahu rebutan apa, saya juga kurang tahu. Maka saya pikir bagaimana saya ini harus keluar dari daerah yang sementara kacau begini. Oh, begitu. Saya mencari tempat aman. Coba-coba saya ke Gorontalo. Ya, coba-coba saya merantau. Waktu itu saya jujur ya, saya ikut dengan kapal itu, kapal ikan kalau nggak salah waktu itu. Mereka tanya, adik ini mau kemana? Saya bilang saya nggak tahu mau kemana. Berani sekali Pak John. Saya nggak tahu saya mau kemana. Penting kalian tidak marah saya ikut di kapal ini. Baru? Oke, apa mau marah? Yang penting adik tujuan baik. Ya saya tujuannya cuma satu, mengadu nasib di kampung orang di mana saja. Yang penting saya bisa hidup. Apakah boleh saya mau ikut dengan kalian? Di kapal begini anak-anak begini belum bisa diterima. Oke, saya bilang kalau begitu kasih turun saya di daerah mana. Kalau begitu kita orang ini orang dari Sulawesi, orang Sumba di Sulawesi. Ada saya punya teman di Sulawesi, orang kasih tinggal di situ. Saya bilang di mana saja. Jadi saya ini tanpa tujuan ke merantau ini. Alhamdulillah saya jatuh di Gorontalo. Orang bilang Gorontalo. Sulawesi Utara. Oh saya bilang Sulawesi Utara ini luas ya. Ini Gorontalo. Tapi waktu itu saya juga belum tahu ini bahasa Gorontalo. Saya nggak tahu sambuta saya waktu itu. Kebetulan saya tinggal di Talaga di Tuladengi, desa Tuladengi. Waktu itu kalau saya tinggalkan di sana namanya Pak Anton Saipi. Berarti sebelumnya waktu keluar kemari dari Timur Leste waktu Pak John sampaikan itu ada kacau-kacau itu di Timur Leste itu, Pak John itu pernah tahu enggak ada di benaknya Pak John ini Gorontalo ini? Saya belum tahu. Tidak tahu sama sekali. Berani sekali Pak John. Sedangkan bahasa saya tidak tahu. Tidak ada sama sekali keluarga di Tidak ada saya kenal di sini. Tidak ada sama. Tidak ada. Berarti hidup sebatang kara. Ya. Makanya saya hidup di orang itu orang mau suruh bahasa sapu. Hidup sebatang kara di Gorontalo. Cuma karena ingin yang penting saya makan. Iya. Baru orang tua sekarang masih ada di Timur Leste? Sudah ada. Tidak ada. Bapak meninggal saya baru umur 8 tahun. CB meninggal 8 tahun, umur 8 tahun. Pak John umur 8 tahun ya. Baru kalau Ajus meninggal tahun 91 saya sudah 91. Ada bersaudara berapa Pak John ini? Bersaudara 3.
Saudara tiga. Yang kedua meninggal, Iya. yang terakhir hidup. Tapi 91 kita ketemu, beliau semua datang kunjung sama saya, dipanggil kakak, orang mau pulang, ti mama so sakit. Sakit parah. Saya bilang, dek pulang juga, jaga baik-baik ti mama. Kalau kakak selagi masih merantau, kalau belum berhasil, insya Allah kakak berhasil baru pulang, dapat pulang. Berarti, bukan kakak mau cari harta, cuma mau cari harta anak yang kakak mau cari. Berarti tidak lihat kasihan orang Ya, tua sampai mama juga itu, meninggal itu saya tidak baku muka. Tapi saat itu so memisahkan diri dari Indonesia. Sudah. So jadi Timur Leste itu ya. Sudah Timur Leste. Oh, berarti so ini. Ya. Tapi masih ada komunikasi dengan saudara. Yang saudara kandung itu. So tidak masih dari situ 91 itu terakhir komunikasi. Putus komunikasi sampai dengan sekarang ini. Selama sekali. Ya. Makanya itu yang saya memang merasa. Tapi masih ada komunikasi dengan keluarga. Ada. Keluarga maksudnya saudara-saudara sepupu. Alhamdulillah ada saudara saya dari tahun 97. Sepupu ini, ya, saudara sepupu. Kakak sepupu. Datang di sini DP nama dia Ibu Diana Da Costa. Alhamdulillah beliau juga kawin yang sempat kawin di orang Gorontalo juga. Orang Gorontalo itu sempat juga di daerah sana waktu daerah masih kacau-kacau, beliau itu selaku guru di sana. Kemudian kakak sepupu saya ini kawin. Ternyata beliau ini orang asli, laki-laki ini orang asli Gorontalo. Jadi sekarang kakak saya itu dibawa ke sini. Oh, so di Gorontalo sekarang berarti so ada keluarga dari ini di sini. Ya, urus pemisahan. Beliau urus pemisahan masuk ke negara Indonesia. Oh, so masuk negara Indonesia. Jadi alhamdulillah kita orang sudah berapa orang di sini. Ada juga saudara sepupu saya, ada sepupu saya, ada yang di Korem, pengawal Dandim atau Dandim atau apa itu. Namanya Jack Da Costa, ada juga di 715 Emil Da Costa. Banyak keluarga ini berarti ya. Ada sebanyak keluarga di sini. Bahkan saya dengar di Jakarta juga ada. Satu PAM dan saya ada, di mana-mana ada. Pemilihan Da Costa ini di mana-mana ada. Alhamdulillah. Ada. Atau keluarga juga ada yang Terui Da Costa ini. Ya, kalau yang pemain bola ini. Ya. Saya kurang tahu juga. Namanya Da Costa Tial. Karena Da Costa itu anak bangsawan. Rui Da Costa ya? Pemain bola itu. Namanya Da Costa Tial di mana. Nah, makanya alhamdulillah, makanya saya bilang hidup di rantau itu semua modal saya semua dua. Modal kejujuran, modal kebaikan, dan modal rajin. Cuma tiga itu saya bawa. Nah, ini Pak John. Kira-kira di Pak John ini maksudnya kan di Pak John ini kan merupakan warga negara asing, warga negara Timur Leste kan? Kira-kira apa tanggapannya Pak John memilih menjadi warga negara Indonesia saat ini? Maksudnya apakah ada perasaan-perasaan yang inilah atau bagaimana menurut Pak John? Tapi ada yang terbebani Pak John. Tapi kalau menurut saya pribadi, ketika memilih menjadi warga negara Indonesia, kalau menurut saya pribadi, saya tidak ada berbeda-bedakan. Mengapa saya bilang tidak ada berbeda-bedakan? Iya. Cuma satu yang saya pilih di situ. Apa itu? Masa orang lain bisa hidup di kampung orang, masa saya tidak bisa? Betul. Makanya saya tidak pilih bahwa saya hidup di mana. Di Indonesia baik bahkan di luar negeri pun saya tidak segan. Karena apa? Semua kuncinya itu kan tergantung dari kita. Iya, betul. Bahkan sekarang saya lebih senang hidup di Indonesia. Mengapa? Saya senang karena apa? Saya banyak teman, banyak saudara. Betul. Walaupun saya tidak memiliki harta, tapi saya banyak teman, itulah harta saya. Banyak saudara, banyak keluarga, itulah harta saya. Iya, betul. Harta itu bukan dibandingkan saya memiliki harta, kalau saya tidak punya keluarga, tidak punya saudara, sama ada yang bohong. Berarti sudah berapa tahun Pak John tinggal di Indonesia ini? Tahun 87 sampai sekarang. Berarti sudah puluhan tahun nih. 30 lebih lah. 30-an tahun nih. Ya. Sekarang kan sudah ada anak. Ada anak. Ada cucu 4. Jadi sudah lama. Ya. Berarti kesehariannya Pak John bekerja apa? Ya, saya sih keseharian saya itu kalau untuk kerja pribadi saya orang tani. Saya juga bakobong. Iya. Artinya di kebun itu saya tanam jagung, kelapa, kemiri, pala, durian, ya itu.
Berarti itu ya. Kalau di samping itu, sampingan itu saya adalah mitra TN Taman Nasional. Kalau Taman mitra Nasional. ya. Oh, sering-sering bawa jalan Ya, dengan Taman sering Nasional. bergabung di mereka kalau ada kegiatan di lapangan. Kegiatan itu ya apa saja, kegiatan RBM, kegiatan patroli smart, kegiatan ambil batas-batas, titik. Kayak sekarang kan kita menghadapi pemulihan ekosistem RHL atau ruang konservasi. Itu yang sekarang kita selalu turun. Artinya kita sering adakan pendekatan dengan masyarakat. Kita sedikit demi sedikit menjelaskan bahwa ini lahang tidak bisa dibuka, ini lahang boleh dibuka, ini lahang sudah batas kawasan, batas Taman Nasional. Inilah yang kerjaan kita, sering kita adakan pendekatan dengan masyarakat. Karena apa? Taman Nasional ini sepengetahuan saya tahun 90-an 91 itu ketika ini Taman Nasional saya masih sempat dengar ketat. Ketika ada masyarakat masuk di kawasan tertangkap atau kedapatan langsung diproses. Tapi alhamdulillah Taman Nasional sekarang ini mengedepankan budidaya. Betul. Budidaya, istilahnya budidayanya memberdayakan masyarakat itu untuk kedepannya bagaimana sumber dayanya harus lebih meningkat lagi. Itu makanya kita selalu sekarang diadakan kayak dari Taman Nasional atau dari sekaligus Bappedas, PPKH kerjasama dengan TN Taman Nasional yang punya lahan. Mereka dari Bappedas itu sering mengadakan konsultasi dengan Taman Nasional atau kepala seksi. Adakan bibit. Berarti itu cuma kesehariannya Ya, Pak Jon ya, kesehariannya Pak Jon. Ya. Kalau ini kira-kira Pak Jon itu kan Pak Jon selama tidak pulang di Timur Leste, apakah ingin mau ada niat untuk mau kembali ke Timur Leste atau bagaimana? Ya, ada sih, ada niat, ada. Kembali. Namanya kita pulang lihat kampung kita kan, keluarga kita kan ada. Jelas ada, cuma untuk sekarang ini saya belum ada. Mengapa saya bilang belum ada waktu? Waktu sih ada. Waktu sih ada. Cuma ini mau urus paspornya jelas doi. Iya. Jelas mau bayar kapal ini kan doi. Kalau kita bawa uang 10 juta belum tentu pergi pulang. Belum tentu mau pulang. Berarti masih suka mau pulang. Suka mau pulang menjadi warga negara Timur Leste atau? Tidak. Kita cuma ingin lihat keluarga di sana. Minimal dia 1-2 hari atau 3 hari kita di sana kan pulang. Tapi itu ongkosnya mahal. Mahal ongkosnya mahal. Itu yang terkendala-kendala. Kalau kita bawa uang 15 juta pun belum tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Itu lagi. Kalau paspor di perbatasan sekarang 2 juta lebih. Kalau di sini ya di kota Gorontalo saya nggak tahu. Tadinya kan orang bilang 300 lebih. Sekarang mungkin so naik. Itu pun 300 lebih tahun 90-an. Tahu sekarang ini seberapa? Saya kurang tahu. Berarti memang ada niat untuk melihat keluarga di sana. Cuma ini tidak ada. kuncinya ini. Apalagi kita ini semua orang tani. Apalagi rupa saya ini. Hidup pas-pasan, harap semua kaki 10 tangan 10. Inilah pengaduan saya. Tidak ada siapa-siapa saya bisa mengadukan. Berarti memang punya niat. Memang punya niat. Tapi ya kalau memang rezeki kita semua Tuhan gariskan semua sampai di situ pas-pasan, kita tidak bisa paksa. Namanya kita tidak bisa paksa rezeki yang diberikan sama kita orang. Ya kalau insya Allah kalau memang ada, ya kita tidak tahu rezeki dari mana, datang dari mana. Kalau ada kelebihan pasti saya akan pulang kalau selagi saya masih panjang umur, masih sehat. Iya betul itu. Ya kalau lihat dulu keluarga atau apa kan. Makanya ini kuncinya cuma itu. Kalau memang kita sama dengan orang-orang yang banyak doi punya, berapa lama kita pergi pulang? Iya betul. Minimal kita persiapan dari sini 25 juta. Itu sudah uang pergi pulang. Pak Jon itu di mana? Di ibu kota di Timur Leste itu, di ibu kota Dilinya itu? Saya jauh. Jauh Jauh dari ibu kota Dili. Berangkat dari daerah saya, dari kabupaten saya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ke kota Dili. Ya. Itu saya tepatnya di desa Trilolo, Kampung Kaisido, di bawah Pangkalan lapangan terbang angkatan udara, Kopasgat, baru Kecamatan Kaibada, Kabupaten Baukau. Makanya saya di sektor timur.
sektor timur Ya, Oh, itu. Makanya kan saya pengen pulang, sebenarnya pengen melihat keluarga. Cuma sayangnya cuma ini. Inilah mentornya di kita di situ. Insya Allah, saya doakan Pak John ke depannya akan ada rezeki untuk bisa melihat keluarga yang ada di mana di Timur Leste sana. Karena mengingat sudah lama sekali ini Pak John kasih yang tidak pernah pulang ke Timur Leste. Ya, pasti punya mereka rindu sama saya. Iya. Cuma apa daya, karena apa daya kasih yang memang ini ya. Yang saya bilang itu yang menjadi kendala itu materi itu Oh insya Allah saya doakan seperti itu Pak John ya. Insya Allah ke depannya Pak John akan dibukakan pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat keluarga yang di sana diberikan rezeki yang melimpah. Bisa melihat keluarga yang ada di Timur Leste ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Kira-kira tunggu dulu sebelum kita tutup ini pembicaraan. Kira-kira ada pesan-pesan dari Pak John kepada teman-teman penonton, baik dari penonton yang ada yang merupakan warga negara Indonesia asli ataupun warga negara Timur Leste yang berada di Indonesia. Teman-teman dulu masih ada yang ada di Timur Leste atau yang teman-teman Timur Leste yang sudah memilih menjadi warga negara Indonesia. Ya, kira-kira ada pesan-pesan kepada mereka. Oke, saya minta tolong. Terutama saya menyapa dulu ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya saya menyapa teman-teman di Gorontalo, baik dari Polres maupun dari TNI atau 713 atau Sepolres yang di Kota Gorontalo atau di Provinsi Gorontalo atau ada yang di Polda atau untuk yang kenal sama saya. Alhamdulillah teman-teman, mungkin saya ini kalian masih kenal atau kalian sudah kenal Muhammad Joni Da Costa. Serinya beliau tahun 96 saya masih sempat di security di Alisabu, pasti sempat masih kenal sama saya. Mungkin teman-teman dari Polres, mungkin saya selalu membanggang karena apa? Saya sering mungkin tidak pakai helm, kurang ajar. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman dari Polres Kota. Saya mau maaf. Baru sekarang pakai helm. Alhamdulillah. Tapi saya ini sudah jarang ke kota. Saya hidup di hutan begini. Hutan apa? Jadi untuk teman-teman yang keluarga besar ex Timur Timur, dimanapun berada di Sulawesi atau di luar dari Sulawesi atau di Jakarta atau di kota besar, di mana saja berada di Jawa, di ujung, pokoknya seluruh Indonesia. Salah satu yang perlu saya pesan, kita hidup di kampung orang itu cuma 3 modal. Modal kita itu cuma 3, saudara-saudaraku. Baik, jujur, rajin, dimanapun pasti orang sayang sama Anda. Betul. Tapi jangan coba-coba cuma tinggalkan judi, mabok, jangan kerja itu. Apalagi salah satunya asusila ini sekarang kemana-mana ini. Itu tolong hindari itu, kasus-kasus itu. Hindari permasalahan seperti itu. Hindari itu mabuk-mabukan. Boleh minum, siapa yang tidak peminum? Saya juga ini orang peminum. Tapi harus tahu diri. Jangan jangan kita terselong gara-gara botol, gara-gara apa, terus tidak kuasai terampai diri. Betul. Jadi jagalah diri Anda, jujur dengan orang, rajin dengan orang, pasti Anda tidak akan jauh dari rezeki, jauh dari teman. Teman tidak akan cari, tapi kalau kita jahat, teman lebih jauh. Betul. Berarti itu pesan-pesannya Pak John sama teman-teman baik yang warga negara apa dulu? Timur, ex Timur Timur ya, yang sudah berada di Indonesia. Baik dia masih di negara kita. Dengan warga negara Indonesia, khususnya juga warga negara Indonesia untuk pesan-pesan moral kepada kita orang semua lah. Istilahnya seperti itu. Pak John, tunggu dulu. Sebelum kita mau tutup ini juga, di Pak John ini baku apa dan teh John K? Itu John K itu saya dengar cuma beliau itu memang kan beliau kan merupakan warga Timur Leste tuh. Beliau dari Timur Leste.
Tapi saya nggak tahu beliau ini, Atau karena Timur ini kan luas. orang Timur Leste dia? Nah, nggak tahu juga ya, orang bilang dari Timur Leste, tapi Oh. saya tahu saya Timur Leste ini luas. Ah, Bahkan dari Atambua, ah, dari Bubunaro, Lekisa, ah. itu kan masuk Timur. Hmm. Saya nggak tahu dia ini Timur Leste asli atau dia ini cuma NTT atau Oh, NTB, saya kurang tahu. Cuma DP PAM ini saya kurang jelas. oh, John Kalau K. Hercules saya tahu. Hercules memang Timor Leste asli. Oh, Hercules Timur Leste asli. Nah, Berarti di Jakarta ada Hercules, di Gorontalo ada John Da Costa, ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya. Insya Allah video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah juga pengalaman hidup dari Bapak John Da Costa ini merupakan apa namanya satu motivasi Ya. buat para apa dulu namanya yang teman-teman yang hidup di rantau ya. Jangan takut dengan adanya hidup merantau sendiri, karena hidup di rantau itu kalau kita tidak semudah. Iya, kalau kita menjaga kelakuannya kita dengan baik, pasti banyak teman yang akan kita dapatkan. Oke. Mau salami dulu Pak Jokowi. Oke. Assalamualaikum Bapak Presiden. Bapak Insinyur Profesor Jokowi. Mohon maaf Pak, semoga Bapak selaku pemimpin negara, insya Allah panjang umur, Amin. insya Allah NKRI sukses dan damai selalu. Amin. NKRI harga mati. Memang keras. Oke. NKRI Harga mati. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.